bicara sama Abah. Dan keputusan kita sudah bulat. Rehan yang harus menikahi Tika. Enggak, Umi. Enggak. Rehan nggak pernah. Jadi ngapain Rehan nikah sama dia? Nggak mau. Enggak, Umi. Asma nggak setuju. Asma yakin Rehan nggak salah. Iya Umi, kasihan atuh AA kalau dipaksa nikah tapi nggak cinta. Rehan, Umi mohon, demi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, kamu nikahi Tika ya. Apa kamu gak kasihan kalau anak itu lahir gak ada bapaknya? Ya tapi itu bukan anak Rehan, Umi. Abah ayahnya. Abah aja yang nikahin Tika. Enggak. Abah nggak ngelakuin apa-apa. Kamu yang berbuat, kamu tanggung jawab. Kamu harus nikah sama dia. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersatu, Mas Rehan. Sebentar lagi aku akan jadi nyonya Rehan. Dan aku akan punya suami ganteng dan juga tajir. Sebentar lagi, aku akan dipaksa menikah dengan Tika. Perempuan yang gak aku cintai. Perempuan yang gak aku kenal. Kenapa nasibku harus seperti ini? Aku gak mau dipaksa menikah dengan Tika. Aku harus batalin pernikahan ini. Aku harus pergi dari sini. Rehan, kamu kok belum apa-apa? Jasnya kenapa belum dipakai? Umi, Rehan minta tolong sama Umi. Batalin pernikahan ini. Umi tega Rehan nikah sama perempuan yang gak Rehan cintain. Rehan, hidup tuh memang seperti ini. Tidak selalu sesuai dengan keinginan, rencana kita. Tapi takdir Allah itu selalu benar. Mungkin kamu benci dengan keputusan ini. Tapi pasti ada hikmah di balik ini. Rehan gak mau, Umi. Rehan gak mau ngejalanin semua ini. Rehan gak tahu siapa Tika. Rehan gak kenal siapa Tika. Sekarang Umi paksa Rehan nikah sama perempuan yang gak Rehan cintai. Gimana perasaan Rehan? Rehan pergi aja kalau emang Umi tetap paksa Rehan. Kalau kamu pergi, hidup Umi akan hancur. Abah akan menceraikan Umi. Dan ini adalah keputusan yang terbaik. Supaya kamu bisa berhenti memikirkan Afifah. Aa, cinta kalian berdua itu tidak akan pernah bisa bersatu. Cinta kalian itu terlarang. Umi mohon, turuti keinginan Umi ya. Kamu masih mau kan dengerin Umi? Rehan, kamu tuh sebagai anak yang baik. Kamu tuh anak yang soleh. Seharusnya kamu mendengarkan ucapan seorang ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya Allah, aku gak bisa ngeliat Umi begini. Meskipun aku senang kalau Umi bercerai dari Abah, tapi Umi begitu tulus mencintai Abah. Umi benar, cintaku sama Afifah udah gak mungkin bersatu lagi. Mungkin aku harus mendengarkan Umi. Orang tua pasti gak mungkin menjerumuskan anaknya sendiri. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitulah sabda Nabiku, tanpamu tiada. Rehan minta maaf. Rehan akan tetap nikah demi Umi, demi kebahagiaan Umi. Terima kasih.
detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak. Mas Rehan, sebentar lagi kamu akan menjadi suami orang. Aku gak bisa lagi berharap sama kamu. Kenapa kamu sedih ya lihat Rehan mau nikah? Makanya udahlah, jangan suka ngarepin kamu bersatu sama Rehan. Nggak mungkin. Calon mempelai wanitanya mana? Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Dasar perempuan gak tahu diri, perempuan gatel. Itu gak cocok nikah sama AA. Asma. Kamu apa-apaan sih? Hah? Pak, terusin aja Pak. Terusin aja acaranya. Kamu ikut Abah sih. Ikut Abah sih. Abah jangan Abah. Abah lepasin Asma. Masuk. Abah lepasin Asma. Biar kamu nggak ribut lagi. Nih, biar kamu nggak ribut. Kalau begini kan kamu nggak bisa lagi ngomong, ya nggak? Nah, udah. Abang mau lihat yang nikahan dulu, kamu mandi aja. Ikuti ucapan saya. Saudara Rehan bin Asep, saya nikahkan kau dengan Tika binti Nurdin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Tika Nimas binti Nurdin Bejo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau. Sekarang anak dalam kandunganku akan punya bapak yang tampan dan kaya.